Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik, nuwasil fi qiraati kitab at-tadhkirah fi ulumil hadith lil hafidh Umar bin Ali bin al-Mulaqqin al-mutawaffa sana 84 min al-hijratin nabawiyyah. Qala rahimahullahu ta'ala wal mawdu'u wa huwa al-mukhtalaqul masnu'u wa qad yulaqabu bil mardudi wal matruki wal batili wal mufsad. Baik, ini sudah kita jelaskan sebagian berkenaan dengan al-mawdu', bahwa al-mawdu' adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang kadzab. Ya, terdapat rawi yang kadzab, ataukah dikatakan wadda', atau dikatakan yakdzibu, atau dikatakan yadha'ul hadis dan semacamnya, atau dikatakan dajjal, ya, lafaz-lafaz yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang pendusta, ya, menunjukkan dia seorang pendusta. Kemudian seorang rawi, ya, dikatakan dia kadzab, ya, kata para ulama dikatakan seorang perawi itu kadzab adalah kalau dia pernah ketahuan atau pernah berdusta, ya, pernah kedapatan berdusta dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun satu kali dia pernah kedapatan berdusta dalam hadis walaupun satu kali, maka dia dihukumi sebagai kadzab. Baik. Kemudian masalah berikutnya yang sebagai tambahan pembahasan telah berlalu, seingat saya kita sudah bahas mengenai hukum orang atau riwayat riwayat kadzabin, ya, riwayat kadzab kalau dia bertobat dari al-kadzibnya. Sudah kita sebutkan, ya, ada dua pendapat di kalangan para ulama apakah diterima taubatnya atau tidak. Dalam artian kalau dia bertobat dari kadzib yang dilakukan, apakah hadisnya bisa kembali diterima atau tidak. Ini sudah kita jelaskan. Kemudian juga sudah kita jelaskan mengenai sebab ataupun dari mana kita mengetahui suatu hadis itu maudhu ataupun palsu. Ini juga ada beberapa poin sudah kita sebutkan, dan pembahasan terakhir seingat saya berkenaan dengan asbab, ya, sebab-sebab seorang melakukan atau meletakkan membuat hadis palsu. Baik. Pembahasan tambahan berkenaan dengan al-mawdu' di sini, ya, kata beliau selanjutnya adalah masalah hukum meriwayatkan hadis al-mawdu'. Adapun beramal dengan hadis mawdu' sudah disebutkan bahwa hal tersebut muharram, ya, tidak boleh, ya, dilarang seorang, tidak diperbolehkan atau diharamkan seorang beramal dengan hadis yang maudhu. Nah, adapun hukum meriwayatkan hadis al-maudhu, ya, para ulama menyatakan bahwasanya tidak diperbolehkan seorang meriwayatkan hadis al-maudhu, ya, dalam keadaan dia sudah tahu itu maudhu. Dalam keadaan dia sudah tahu itu maudhu, maka tidak boleh dia meriwayatkannya dan menyampaikannya kepada orang illa ma'abayani halihi, kecuali disertai dengan penjelasan kondisi hadis tersebut bahwa hadis itu maudhu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man haddatsa bi haditsin, ya, yara, dalam riwayat lain yura annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibin atau kadzibain. Siapa yang menceritakan sebuah hadis dalam keadaan dia tahu itu dusta, ya, dalam riwayat lain yang diketahui bahwa itu dusta, ya, fahuwa ahadul kadzibin, maka dia salah seorang pendusta. Maka seorang yang berdusta bukan hanya orang yang meletakkan hadis palsu tersebut dalam masalah ini, melainkan orang yang sudah tahu itu adalah hadis palsu namun tetap dia riwayatkan, tetap dia ceritakan kepada orang, maka dia termasuk dalam kategori pendusta. Karena itulah diharamkan, ya, tidak diperbolehkan bagi seorang untuk meriwayatkan hadis-hadis al-maudhu kecuali disertai dengan penjelasan bahwa itu adalah hadis yang maudhu, ya, sehingga tidak ada seorang pun yang kemudian menisbatkan hadis tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Baik. Ini jenis hadis yang ke-24 yang beliau sebutkan di sini, wal maudhu. 6. Dan mengetahui hadis-hadis al-maudhu ini termasuk perkara yang penting. Ya, tentunya bukan untuk diamalkan atau bukan untuk diriwayatkan, namun untuk mencegah ya masuknya hadis-hadis maudhu ini ke dalam syariat Islam. Ya. Karena itulah para ulama rahimahumullahu taala mereka sangat ihtimam mengumpulkan hadis-hadis maudhu ini ya. Mereka menyebutkannya dalam karya tulis tersendiri agar kaum muslimin ya bisa merujuk kepadanya dan melihat ini adalah hadis palsu atau bukan. Nah, di antara karya tulis yang masyhur dalam hal ini adalah kitab Ibnul Jauzi rahimahullah, kitab Al-Mawdu'at. Ya, karya Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Yani walaupun ada beberapa poin kritikan di dalamnya, namun tidak diragukan kitab beliau ini merupakan salah satu referensi penting dalam kitab Al-Mawdu'at. Demikian pula kitab Al-La'ali Al-Masnu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah karya Imam As-Suyuti. Karya Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, ini juga Al-La'ali Al-Masnu'ah fi Al-Hadits Al-Mawdu'ah, ini juga salah satu referensi yang penting dalam hadis al-maudhu'. Baik. Ini selesai tambahan berkenaan dengan hadis al-maudhu'. Tsumma qala rahimahullahu taala wal maqlubu wa huwa isnadul hadits ila ghairi rawihi. Hadis al-maqlub. Maqlub adalah menyandarkan hadis kepada selain rawinya. Ya, maqlub adalah menyandarkan hadis kepada selain rawinya. 6. Hadis maqlub ini ada dua bentuk secara umum. Ada al-maqlub fil isnad dan ada al-maqlub fil matan. Ya, jadi maqlub kan maknanya secara bahasa terbalik, sesuatu yang terbalik. Ya, dan ini bisa difahami atau makna secara istilah juga bisa dipetik dari makna secara lugha ini, bahwa al-maqlub adalah hadis di mana baik sanad atau salah satu dari sanad maupun matannya ada yang terbalik. Ya, ada yang terbalik. Baik. Di sini disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala wal maqlub wa huwa isnadul hadisi ila ghairi rawihi, bahwa al maqlub adalah menyandarkan hadis kepada yang bukan perawinya, yakni hadis ini ya atau matan hadis ini ya dipasangkan dengan sanad hadis yang lain ya. Nah, sementara sanad yang ini dipasangkan dengan matan hadis yang lain dan demikian seterusnya. Nah, ini salah satu bentuk maklub tapi bukan semuanya. Ya, di sini Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala hanya menyebutkan salah satu jenis al-maklub, yaitu menyandarkan hadis. Yang dimaksud dengan hadis di sini adalah al-matan. Menyandarkan matan hadis ila ghairi rawihi, kepada yang bukan perawinya, yakni yang bukan sanadnya. Kepada yang bukan sanadnya. Taib. Al-maqlub sebagaimana sudah kita sebutkan tadi terbagi atau dari sudut tinjauan tempat terjadinya terbagi menjadi dua, ada al-maqlub fil isnad dan ada al-maqlub fil matan. Ya, ada al-maqlub fil isnad dan ada al-maqlub fil matan. Adapun maqlub fil isnad ya semacam seperti nama perawi yang terbalik antara nama dia dengan nama bapaknya. Misalnya seharusnya Ka'ab bin Murrah ya, atau seharusnya misalnya Murrah bin Ka'ab ya, dia balik ya Ka'ab bin Murrah, atau sebaliknya seharusnya nama rawinya Ka'ab bin Murrah, terjadi qalb di sini ya, terjadi qalb, dia katakan Murrah bin Ka'ab, maka Murrah bin Ka'ab ini adalah qalb ya, terputar, seharusnya Ka'ab bin Murrah menjadi Murrah bin Ka'ab. Ini bentuk maklub dalam al-hadis. 6. Kemudian bentuk yang kedua adalah maklub dalam matan, dan ini yang disebutkan di sini oleh siapa? Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala. Maklub dalam matan yaitu menyandarkan matan hadis kepada selain periwayatnya, yakni selain sanadnya. Ya, ini yang disebutkan di sini oleh beliau rahimahullahu taala. Definisi ini adalah definisi untuk isnad untuk maklub al-matan. 6. Maklub matan contoh di sini. Nah, contoh menyandarkan hadis ataupun matan hadis kepada selain periwayatnya sebagaimana yang terjadi pada Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tatkala beliau diuji oleh para ulama Baghdad ketika beliau pertama kali datang ke Baghdad. Ya, kisahnya masyhur diriwayatkan oleh Ibnu Adi rahimahullahu taala dari beberapa guru beliau, kisahnya masyhur di mana Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ketika datang ke Baghdad maka berkumpullah 10 orang. Ya, 10 orang
ya dari ulama Baghdad, di mana sebelumnya mereka bersepakat untuk menguji. Ya, maka banyak di antara mereka yang tidak setuju, ya, tidak setuju dengan bentuk menguji seperti itu. Namun sebagian ada yang setuju, sebagian ada yang setuju. Nah, kemudian berkumpullah 10 orang. Kemudian masing-masing di antara mereka mengambil 10 hadis, ya, mengambil 10 hadis. Kemudian 10 hadis ini ditukarkan matannya. Misalnya matan hadis 1 dipindahkan ke sanad hadis 10, sementara matan hadis 10 pindah ke sanad nomor 3, matan nomor 3 pindah ke sanad nomor 5 misalnya. Demikian seterusnya. Diacak, di mana tidak ada sanad dan matan yang berada pada tempatnya. Ini namanya al-maqlub, isnadul hadisi ila ghairi rawihi. Dia menyandarkan hadis, yakni menyandarkan matan kepada selain perawinya, yakni kepada yang bukan sanadnya. Jadi sanadnya beda, matannya juga berbeda. Nah, maka setelah mereka ya kisahnya saya kira sudah sering berulang kita dengar, ya, di mana Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, mengembalikan semua sanad atau mengembalikan semua matan ke sanadnya yang benar. Ya, hanya dari satu kali mendengar, ya, di mana mereka cuma satu kali mendengar dan Al-Bukhari cuma mendengarkan. Ya, mereka membacakan satu kali untuk setiap hadis, kemudian Al-Bukhari hanya mendengarkan. Setelah itu beliau setelah selesai 10 orang itu dengan 100 hadis, berarti ya 10 kali 10 orang dengan 100 hadis seluruhnya. Nah, maka beliau rahimahullahu taala mengembalikan setiap atau mengulangi kembali sanad dan matan yang hanya didengarkan satu kali dari setiap orang tersebut, kemudian dia kembalikan setiap matan kepada sanadnya. Baik. Ini adalah bentuk al-maqluf fil al-matan. Kemudian juga di antara bentuk al-maqluf fil matan yang tidak disinggung di sini oleh beliau adalah adanya lafaz yang tertukar, terbalik dalam matan hadis. Misalnya hadis tentang 7 orang yang dilindungi pada hari kiamat itu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa rajulun tasaddaqa fa akhfaha." Tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah, kemudian dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nah, sebagian perawi meriwayatkan secara terbalik. Dia mengatakan hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Sampai tangan kanannya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Jadi kebalik. Nah, ini bentuk al-maqlub dalam al-matan. Namun yang disebutkan di sini oleh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala, wa huwa isnadul hadits ila ghairi rawihi, ini adalah bentuk maqlub dalam matan, dan contohnya adalah apa yang kita sebutkan dari kisah Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana para ulama Baghdad itu menempatkan matan hadis bukan pada sanadnya. Qala rahimahullahu taala wal ali wa huwa fadilatun marghubun fiha wa yahsul bil qurbi minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa min ahadil a'immati fil hadithi wa bi taqaddumi wafatir rawi was sama'. Baik. Wan nazilu wa huwa dhiddul ali. Kata beliau rahimahullahu taala pada jenis hadis yang ke-36 dan 37, yakni al-ali wan nazil. Ya, hadis yang ali wan nazil. Yani ini al-ali atau al-ulu wan nuzul ini merupakan sifat bagi apa? Sifat bagi sifat bagi sanad. Ya, di mana sanad yang ali, kata beliau rahimahullahu taala, wa huwa fadilatun marghub. Suatu fadilah yang sangat diinginkan oleh setiap ulama, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwa talabul isnadul ali sunnatun amman salaf. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwa talabul isnadil ali, mencari sanad yang tinggi, ini adalah sunnah dari para ulama terdahulu. Ya, demikian pula Muhammad bin Aslam At-Tusi rahimahullahu taala berkata bahwa qurbul isnad itu qurbun ila Allahi wa ila rasulihi. Ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Demikian pula Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala, ketika di akhir hidupnya beliau ditanya apa yang paling beliau sukai, kata beliau baitun khalin wa isnadun alin. Rumah yang sunyi
yang apa namanya tidak ribut, ya, dan juga sanad yang tinggi. Maka mengejar sunnah yang sanad yang tinggi ini adalah perkara yang marghub di kalangan para ulama, ya, di kalangan para ulama. 6. Kemudian dikatakan di sini oleh beliau rahimahullahu taala, wa yahsulu bil qurbi minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, wa yahsulu bil qurbi minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. 6. Wa min ahadi al-a'immati fil hadis. Waw di sini yakni au, bermakna au min ahadil a'immatil hadis. Ya. 6. Kemudian wa bi taqaddumi wafatir rawi was sama. Di sini kemudian beliau menyebutkan beberapa bentuk-bentuk al-ulu. Sebelumnya, apa itu al-ulu dalam as-sanad? Suatu sanad dikatakan al-ulu kalau jarak antara dia dengan sahibul kalam, jarak antara perawi dengan sahibul kalam itu lebih pendek, ya, lebih pendek dibandingkan dibandingkan jumlah perawi dari para ulama atau periwayat lain di masanya, ya, lebih pendek atau lebih lebih kurang, jumlahnya, lebih sedikit jumlah perawinya, dibandingkan orang-orang atau para periwayat lain di masanya. Misalnya di suatu masa semua orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rata-rata misalnya 5 orang. Ini standar 5 orang, 5 orang atau 4 orang, 4-5 standar. Maka kalau ada di antara mereka yang bisa meriwayatkan sampai 3 orang, maka ini berarti sanadnya Ali. Tapi kalau misalnya ada di antara mereka yang meriwayatkan sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai 6 orang, ini berarti sanadnya nazil. Ya. Maka Ali al-ulu wan nuzul itu bi'tibar masa periwayat hadis tersebut. Misalnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, zamannya Al-Bukhari dengan Imam Malik tentunya berbeda. Di zaman Imam Malik, karena Imam Malik lebih dahulu zamannya, otomatis jumlah perawi antara beliau dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih pendek dibandingkan Al-Bukhari dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka patokan sanad yang Ali itu berbeda antara di zamannya Imam Malik dengan zamannya Imam Al-Bukhari. Ya, misalnya kita katakan tadi Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau wafat tahun 256, berarti sudah abad ketiga kan, pertengahan abad ketiga. Nah, pertengahan abad ketiga ini orang-orang yang hidup di masa ini sekitar itu 256 Hijriah, kebanyakan perantara antara mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 4 atau 5 orang, 4 atau 5 orang. Itu standar sanad yang standar. Nah, kalau ada orang-orang yang selevel dengan Imam Al-Bukhari di tingkatannya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, seperti misalnya Imam Muslim, ya, Imam Muslim walaupun di bawah sedikit tapi kebanyakan mereka sama tingkatan sanadnya, ya. Nah, kalau ada di masa mereka meriwayatkan sampai 6 atau 7 orang antara mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini sanad yang nazil. Ini sanad yang nazil. Ya. Dan sebaliknya kalau Imam Al-Bukhari rahimahullah atau para ulama lain yang semasa dengannya, ya, bisa meriwayatkan antara diri mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma 3 orang, maka ini sanad yang ali. 3 orang sanad yang ali. Jelas sampai sini? Bagi Imam Al-Bukhari. Namun di zamannya Imam Malik, kalau ada orang meriwayatkan antara Imam Malik atau yang semasa dengannya seperti Ibn Abi Dzib, siapa lagi Al-Laits bin Sa'ad dan semacamnya yang sezaman dengan Imam Malik rahimahullah, kalau ada yang meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 orang, itu sanad yang biasa standar, bukan ali bagi orang di zamannya Imam Malik. Di zaman Imam Malik, suatu sanad dikatakan tinggi kalau perantara antara diri beliau atau diri mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 2 orang, dua orang. Jelas ya? Nah, sanad yang perantara antara perawi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau perantaranya cuma 2 orang, itu dinamakan sanadnya sanad sunai. Sanad sunai, yakni perantara antara mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam isnan, ada 2 orang saja, dikatakan sanad sunai. Ya, dan Al-Imam Malik rahimahullah punya 100 hadis lebih, yang merupakan sunaiyat beliau, ya, sunaiyat dari Imam Malik rahimahullah, ratusan sunaiyat dalam Muwatta Imam Malik, dan itu sanad yang tertinggi. Dalam Al-Bukhari, ya, sanad tertinggi yang ditemukan dalam sanad beliau adalah antara beliau dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 orang. Ada 3 orang dikenal dengan istilah sulasi,
yakni ada 3 orang yang menjadi perantara antara Bukhari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Dan selain Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang punya sulasiyat dari ashab kutubus sittah, ada Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah. Ya, adapun Imam Muslim beliau tidak punya sulasiyat. Ya, Abu Daud juga seingat saya tidak ada sulasiyat. Yang ada hanya Bukhari, kemudian At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya. Dan Ibnu Majah. Nah, ini yang punya sulasiyat. Taib. Saya enggak ingatan saya. Saya ingat saya tidak ada, cuma 3 ini, Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi cuma 1 hadis, Ibnu Majah justru 3 hadis. Justru 3 hadis. Sulasiyat beliau. 6. Sementara Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ada 22 hadis. Hadis sulasiyat Al-Bukhari ada 22 hadis. Ya, di mana kebanyakan hadis tersebut ya diriwayatkan dari jalan siapa? Makki bin Ibrahim dari Yazid bin Abi Ubaid dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu taala an. Baik. Ini sulasiyat. Nah, jadi di zaman Al-Bukhari rahimahullahu taala seperti itu. Nah, jadi di zaman Imam Malik rahimahullah yang paling tinggi adalah sunaiyat. Kalau sulasiyat itu normal di zamannya Imam Malik. Normal di zamannya Imam Malik. Kalau ada orang yang di zamannya Imam Malik meriwayatkan sampai 4 orang antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu nazil. Tapi bagi zamannya Bukhari itu normal 4. Ya. 4 itu normal, 3 itu ali, 6 itu nazil, 7 itu nazil di zamannya Bukhari. Ya, dan ada 1 hadis ya yang hadis paling nazil, maksud saya hadis paling nazil dalam Sahih Bukhari adalah Tusaiyah. Tusai, yakni antara Al-Bukhari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 9 orang perawi. Ada 9 orang perawi yang berkumpul di dalamnya 4 orang tabi'in dan 3 orang sahabat. Baik. Kemudian kalau di zamannya di bawahnya lagi, seperti misalnya di zamannya Al-Baihaqi tentunya di bawahnya Al-Bukhari. Ya. Maka di sini kalau Al-Baihaqi bisa meriwayatkan sampai 4 orang itu ali. Ya. 4 orang itu ali. 6. Kenapa Al-Baihaqi zamannya di belakangnya di bawahnya Al-Bukhari. Maka patokan ulu wan nuzul dalam sanad tentunya diukur dengan keumuman orang-orang di masa itu berapa biasanya perantaranya. Nah, kalau dia bisa kurang dari itu, maka itu namanya sanad yang ali. Kalau dia lebih dari itu, maka dinamakan sanadnya nazil. Taib. Dan kata beliau rahimahullahu taala di sini, wa huwa fadilatun marghub. Bahwa hadis yang memiliki sanad yang tinggi merupakan fadilah. Ya. Kenapa? Karena semakin pendek jarak antara seorang dengan sahibul kalam, dalam hal ini misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seperti dikatakan tadi qurbatun ila rabbil alamin. Ini semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kata At-Tusi tadi rahimahullahu taala. Nah, kemudian dari sisi yang lain bahwa pendeknya sanad itu semakin memperkecil kemungkinan keliru. Ya, semakin memperkecil kemungkinan keliru. Itu bila syak. Semakin sedikit jarak antara seorang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka peluang ya kekeliruannya juga semakin sedikit. Dan semakin panjang suatu sanad, maka peluang salahnya juga semakin terbuka lebar. Semakin terbuka lebar. Ya, maka para ulama berusaha semaksimal mungkin untuk meringkas jarak antara diri mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ihtimal al-khata' itu semakin semakin kecil. Dan para ulama menjelaskan asal atau sunnah, asal sunnah mencari sanad yang ali adalah perbuatan Imam radhiyallahu taala anhu ketika datang atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus ke kampung beliau seorang dai yang mengajarkan Islam kepada mereka. Nah, setelah beliau mendengarkan pengajaran dari sahabat tersebut yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak puas, beliau langsung datang ke Madinah, kemudian meminta berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau meng-cross-check ulang apa yang disampaikan oleh dai-nya. Dikatakan, ya Rasulullah, ya dai dai yang Anda kirim mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kami salat 5 waktu. Apakah demikian? Ya, benar demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya benar demikian. Ya, kata para ulama ini adalah asal sunnah di mana Imam radhiyallahu taala anhu
meringkas jarak antara dirinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana tadinya ada perantara satu orang, yaitu dai yang dikirim oleh beliau alaihi salatu wasallam. Namun ya beliau tidak berpuas diri dengan adanya jarak seperti itu, beliau memangkas jaraknya dan langsung berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini asal sunnah. Karena itulah ya, para ulama terdahulu ketika mereka mendapati, ketika mereka mengetahui kabar bahwa guru dari gurunya masih hidup, mereka akan kejar sampai dapat. Selama masih memungkinkan mereka akan kejar. Ya, dan ini warid ya, terjadi seperti misalnya Yahya bin Yahya Al-Laitsi rahimahullahu taala. Awalnya beliau meriwayatkan Muwatta Imam Malik dari gurunya. Ya, dari gurunya. Di mana? Di Spanyol ya, Andalusia kalau nggak salah, Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Nah, asalnya beliau mendengarkan dari gurunya Abdullah bin Yazid kalau nggak salah namanya, wallahu alam. Ya. Kemudian setelah beliau menyelesaikan membacakan, mengkhatamkan Muwatta Imam Malik kepada gurunya ini, beliau safar sendiri ke Madinah, langsung menjumpai Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian beliau membacakan Muwatta Imam Malik langsung kepada Imam Malik, langsung bertemu dengan penulisnya. Ya, maka mencari sanad yang tinggi dengan cara memangkas jarak antara seseorang, antara dirinya dengan sahibul kalam atau sahibul kitab, ya, sahibul kalam atau sahibul kitab. Nah, ini perkara yang dianjurkan, ya, perkara yang marghub, karena akan meminimalisir kekeliruan yang terjadi dalam riwayat ataupun periwayatan kitab tersebut. Nah, kemudian al-ulu terbagi menjadi dua, ada al-uluul mutlaq dan ada al-uluun nisbi. Al-uluul mutlaq dan ada al-uluun nisbi. Adapun al-uluul mutlaq ini disebutkan oleh beliau pada ucapan wa yahsulu bil qurbi minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Al-ulu itu yahsulu, bisa terjadi, bisa terwujud kalau seorang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan rata-rata orang di masanya. Dekat yakni lebih pendek jaraknya. Nah, ini definisi dari al-ulul mutlak. Al-ulul mutlak yaitu apa? Ya, ulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendeknya jarak antara dirinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu al-ulul mutlak. Adapun al-ulul nisbi, ya namanya nisbi. Jadi bin nisbah ila imamin muayyan atau ila kitabin ma. Iya, misalnya sanadnya Ali pendek jaraknya antara dia dengan Imam Malik rahimahullah. Maka ini ulul mutlak, yakni ini ulul nisbi bin nisbah ila Imam Malik. Ya. Misalnya orang-orang di masanya itu meriwayatkan dari Imam Malik rahimahullahu taala lewat 3 orang perantara, dan dia bisa 2 orang sampai kepada Imam Malik. Ya, sampai kepada Imam Malik. Maka ini dikatakan apa? Ulul nisbi. Atau misalnya di zaman kita sekarang antara kita dengan Imam Muslim rahimahullahu taala, ya kurang lebih 21 orang atau 22 orang misalnya. Ya, 22 orang di masa sekarang. Kalau ada yang bisa sampai kepada Imam Muslim 21 orang, apalagi 20 orang, maka itu sanad yang sangat ali. Sanad yang ali. Jelas ya? Nah, dan baik ulul mutlak, demikian pula ulul nisbi itu sampai sekarang masih ada ya. Jadi ulul mutlak antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira berapa orang? Kalau di zaman sekarang misalnya sanad tertinggi untuk Sahih Muslim sekarang 21 orang. Antara kita dengan Nabi dengan Imam Muslim itu 21 orang. Nah, kalau kita pakai sanad Imam Muslim yang paling pendek yaitu 4 orang, ya, berarti antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 25 orang. Karena sanad terpendek dalam Sahih Muslim ada 4. Jadi 25 orang antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Kalau di zamannya misalnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bisa lebih pendek lagi, mungkin bisa 9 orang. Ya, bisa 9 orang atau 10 orang. Ini kalau sanadnya Ali ya, sanadnya Ali. Kalau normal sih belasan antara Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan oleh As-Sakhawi rahimahullahu taala, kata beliau wa ala ma waqa'alana ma bainana wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi asyratu anfus. Ya. Kata beliau sanad tertinggi yang kami dapati antara kami dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 10 orang. Ada 10 orang. Ini sanad yang paling tinggi di masanya siapa? Al-Hafidz As-Sakhawi rahimahullahu taala. Baik. Maka ini al-ulul mutlak, yakni ul-ulu al-mutlak. Ya, kenapa dikatakan mutlak? Karena
al-hadis, ketika dikatakan hadisun ali atau al-isnadul ali, ketika diitlaqkan maka yang diinginkan dengannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan al-ulul mutlaq, yakni yahsulu bil qurbi minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua kata beliau, wa min ahadil a'immati fil hadis, atau dekat jaraknya dengan salah seorang imam dari hadis, ulama hadis. Ini namanya apa? Al-ulu nisbi. Ini namanya al-ulu an-nisbi. Ya, yakni binisbah ila apa namanya? Imam min a'immah, ya, misalnya ulu nisbah ila Zuhri, al-ulu ila Malik, al-ulu ila Bukhari, ila Muslim dan seterusnya. Atau kepada kitab tertentu. Misalnya al-ulu apa namanya? Sanad yang ali ya sampai ke Sahih Bukhari, atau sanad yang ali sampai ke Musnad Ahmad, atau sanad yang ali sampai ke Muslim, Sahih Muslim, atau sanad yang ali sampai ke apa namanya? Kalau kitab-kitab sekarang misalnya sampai ke kitab Arba'in An-Nawawiyah, atau sanad yang ali sampai ke ya kitab-kitab para ulama yang lain. Jadi al-ulu nisbi bisa kepada imam tertentu orangnya atau kepada karya tulis tertentu. Yang jelas ulu nisbi adalah dekatnya jarak antara seorang dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dekatnya seorang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dinamakan al-ulul mutlak. Selain daripada itu dikatakan apa? Al-ulu nisbi. Ya, dan al-ulu an-nisbi. Taib. Nah, al-ulu nisbi ini punya beberapa pembagian, ya. Ada beberapa pembagiannya. 6. Ada al-muwafaqah, ya, ada al-muwafaqah. 6. Ada al-musafahah, ada al-badal, ada al-musawah. 6. Cuman karena di sini tidak disinggung oleh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala, ya, saya kira tidak perlu kita bahas juga. 6. Wallahu taala alam bisawab. Namun secara umum bentuk al-ulu nisbi ini, ya, adalah kedekatan seorang dengan jarak yang lebih pendek dibandingkan biasanya dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kepada imam tertentu atau kepada karya tulis tertentu. Baik. Kemudian di sini beliau menyebutkan dua indikator, ya, suatu sanad itu lebih ali dibandingkan yang lain. Yang pertama kata beliau, wa bi taqaddumi wafatir rawi. Nah, kalau ada dua orang nih, ada dua orang, A dengan B meriwayatkan dari guru yang sama, meriwayatkan dari guru yang sama. A dan B sama-sama meriwayatkan dari C. Baik. Sekarang kalau kita mau meriwayatkan langsung ke C, selama ini misalnya kita meriwayatkan ke C lewat A atau lewat B ini, ya. Nah, kalau si C masih hidup, maka kita kejar, kita langsung meriwayatkan sampai ke C, tidak lewat A dan B lagi. Maka ini sanad yang ali. Jelas ya? Misalnya C sudah meninggal, tersisa A dengan B. Tersisa A dengan B. Sekarang kalau kita mau meriwayatkan dari C, kita harus lewat A atau B. Kenapa? C sudah meninggal. Yang mana lebih tinggi, A atau B? Saya lewat jalurnya A atau jalurnya B? Kata beliau, "Ubi taqaddami wafatir rawi." Lihat, A dengan B ini yang mana lebih dahulu meninggal. Kalau ketika mereka masih sama-sama hidup, maka sama, status sanadnya sama. Tapi misalnya B meninggal lebih dahulu, ya, B meninggal lebih dahulu, A-nya masih hidup, maka lebih aula kamu meriwayatkan dari orang yang sudah meninggal. Ya, kenapa? Karena kalau orang yang sudah meninggal maka dia lebih ahli dibandingkan yang masih hidup. Lebih ahli dibandingkan yang masih hidup. Itu secara umum, ya. Kemudian apa? Wassama. Siapa yang lebih dahulu sama? Misalnya tadi A dengan B masih sekarang, tadi kan kalau bitaqaddim wafat, A dengan B, B-nya lebih duluan meninggal, A-nya masih hidup. Misalnya saya sama guru saya sama-sama mendengarkan dari seorang guru yang sama. Kemudian guru saya sudah meninggal, saya karena masih muda misalnya masih hidup. Nah, kalau ada orang yang meriwayatkan dari guru kami, yang paling bagus adalah meriwayatkan dari guru saya yang sudah meninggal ini. Itu yang dimaksud di sini. Ya, jadi kan biasa ya, dalam sanad itu kadang tadi A dengan B ini kadang beda jauh jaraknya. Satunya sudah tua, si B sudah tua, si A masih muda. Tapi sama-sama meriwayatkan dari C. Nah, sekarang ketika C sudah meninggal, maka satu-satunya cara adalah kita lewat A atau B. Yang mana yang kita ambil? Kita katakan kalau si B sudah meninggal karena sudah tua, dia lebih utama. Kita ambil, kita lewat jalurnya B. Karena dia, walaupun A juga sama, tapi B ini lebih nazil karena dia sudah meninggal lebih dahulu. Ini dia lebih tua. Nah, dia lebih tua. Kemudian patokan yang kedua adalah dari sisi sama. Siapa yang sama lebih dahulu? Siapa yang sama lebih dahulu? Ya. Walaupun misalnya ada beberapa guru yang saya sama guru saya itu sama-sama mengambil ilmu darinya, tapi tidak diragukan guru saya itu lebih taqaddum samanya, lebih dahulu mendengar dari guru itu dibandingkan saya. Saya baru belakangan ketemu sama guru dari guru saya itu.
Saya baru belakangan. Sehingga apa? Sama saya masih sedikit, masmuat saya masih sedikit. Guru saya masmuatnya banyak. Maka lebih aula mengambil dari si B ini tadi ya. Kenapa? Karena dia punya masmuat lebih banyak, lebih taqaddum, lebih dahulu mendengar dari guru saya. Saya belakangan, walaupun saya sempat mendapati gurunya, tapi dia lebih dahulu berguru kepadanya, lebih banyak mendengar, maka dia lebih tinggi sanadnya dibandingkan saya. Ini yang dimaksud di sini. Wa bi taqaddumi wafatir rawi was sama. Yani takdirnya wa bi taqaddumis sama. Dia lebih dahulu samanya dibandingkan saya. Jelas ya? Ini salah satu indikator suatu sanad dikatakan ali. Nah, sebagian ulama menyebutkan indikator yang lain suatu sanad dikatakan ali. Misalnya, kalau usia suatu sanad itu sudah melewati 50 tahun. Ya. 50 tahun, kapan ada sebuah sanad usia sanad itu sudah 50 tahun, maka itu adalah sanad yang ali. Misalnya, ada seorang mendengar hadis mendengarkan sebuah hadis dengan sanadnya pada usia 20 tahun. Maka kalau dia masih hidup sampai usia 70 tahun dan dia menceritakan hadis tersebut, hadis yang didengar 50 tahun lalu, maka saat itu sanadnya dia menjadi sanad yang ali. Kenapa? Karena usia sanadnya itu 50 tahun. Yang dimaksud dengan usia sanad adalah usia pertama kali dia mendengar hadis itu dengan dia menyampaikannya. Ya, kalau dia mendengarnya pada usia 20 tahun, ya, kalau dia sampaikan pada umur 40 itu belum ali. Dia sampaikan pada usia 50, silakan, tapi belum ali. Ya, dia sampaikan pada usia 70, itu sudah ali. Kenapa? Karena space-nya sudah 50 tahun. Nah, karena itulah kebanyakan para ulama ketika meriwayatkan sebuah hadis, ya, mereka mengutamakan meriwayatkan dari rawi-rawi yang mu'ammar. Rawi-rawi yang mu'ammar. Siapa itu rawi-rawi yang mu'ammar? Seorang perawi dikatakan mu'ammar kalau sudah berusia 70 tahun lebih. Ya, biasanya kalau kita dapati gelar pada seorang guru dikatakan Syekh ya al-Musnid al-Mu'ammar. Berarti usianya sudah lebih dari 70 tahun. Ini biasanya normalnya ya, biasanya orang yang mu'ammar seperti ini sanadnya lebih tinggi. Kenapa? 70 tahun berarti kemungkinan kalau dia adalah seorang alim ulama, maka tentunya usia 20 tahun dia sudah punya masmuat. Maka setidaknya beberapa riwayat-riwayat yang didengarkan pada 20 tahun itu sudah berusia 50 tahun sanadnya, dan itu sudah sanad yang tinggi. Ya, karena itulah mendengarkan riwayat, ini kalau membab riwayat ya, membabir riwayat, mendengarkan dari syekh yang mu'ammar itu lebih bagus dibandingkan yang masih muda-muda, yang usianya masih di bawah 70 tahun. Ya, kalau memungkinkan maka diusahakan mendengar riwayat dari syekh yang mu'ammar, karena kebanyakannya sanad mereka itu ali. Ya, dengan apa yang kita sebutkan tadi. Taib, tsumma qala rahimahullahu taala wan nazilu huwa dhiddul ali. Ya, nazil adalah kebalikannya ali dengan semua pembahasan yang kita sebutkan tadi. Nazil juga ada dua, ya, nuzul mutlak dan nuzul nisbi. Ya, sama. Kalau jarak antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih panjang dibandingkan normalnya, itu namanya an-nuzul al-mutlak. Ya, an-nuzul mutlak. Tapi kalau jarak antara dia dengan Imam Muslim itu lebih panjang daripada normalnya orang-orang di zamannya, itu namanya nuzul an-nisbi. Ya. Normalnya seorang meriwayatkan antara dirinya dengan misalnya Musnad Imam Ahmad, ya, dengan jumlah perawi seperti ini. Dia lebih panjang, maka ini namanya nuzul nisbi. Ya, ini namanya nuzul nisbi. Jadi tinggal diputar saja tadi. Jadi intinya adalah suatu sanad ali, suatu sanad dihukumi ali, yang dijadikan barometer adalah jumlah sanad orang-orang di masa itu. Berapa orang di masanya? Makanya kan beda-beda kita sebutkan tadi. Sanad ali di zaman Imam Malik berbeda di zaman Bukhari, berbeda dengan di zamannya Al-Baihaqi. Karena ini tiga masa yang berbeda. Iya, jelas ya. Maka ketika kita sudah mendapatkan barometer jumlah sanad, jumlah perawi di suatu masa, tinggal kita lihat. Kalau yang meriwayatkan dengan jumlah seperti itu normal, bukan sanad ali, bukan juga nazil. Itu sanad yang adi, yang normal. Kalau ada yang meriwayatkan lebih pendek, lebih sedikit dibandingkan itu, dikatakan ali. Ada yang lebih panjang dibandingkan itu, lebih banyak perawinya, dinamakan nazil. Nah, Allahu taala alam bisawab. ثم قال رحمه الله تعالى طيب نكتفي شكرا cukup المختلف والمصحف. نعم.
Naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.